Bagaimana jika perang kata-kata antara Amerika Serikat dan Korea Utara kembali berubah menjadi krisis militer? Ketika Donald Trump melontarkan pernyataan yang memicu perhatian dunia, Korea Utara disebut-sebut merespons dengan meningkatkan kesiapan militernya. Benarkah rudal terbaru Pyongyang mampu mengubah keseimbangan kekuatan di Asia? Ataukah ini hanya bagian dari perang psikologis yang sengaja dipertontonkan kepada dunia? Dalam video ini, kita akan mengulas kronologi ketegangan, kemampuan militer kedua pihak, serta berbagai kemungkinan yang bisa terjadi jika situasi terus memanas. Dunia kembali menyoroti hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Setiap pernyataan keras dari para pemimpin kedua negara hampir selalu menjadi perhatian internasional. Karena sejarah menunjukkan bahwa perang kata-kata dapat meningkatkan ketegangan politik dan militer. Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai pernyataan dari tokoh-tokoh politik Amerika, termasuk Donald Trump, kembali memicu diskusi mengenai masa depan hubungan Washington dan Pyongyang. Meski belum tentu mencerminkan kebijakan resmi pemerintah, pernyataan seperti ini sering mendapat respons dari Korea Utara melalui media pemerintah maupun pernyataan pejabatnya. Korea Utara selama bertahun-tahun menegaskan bahwa program rudal dan nuklir mereka merupakan bagian dari strategi pertahanan nasional. Di sisi lain, Amerika Serikat bersama sekutunya di Asia Timur terus menyatakan komitmen untuk menjaga keamanan kawasan melalui latihan militer dan kerjasama pertahanan. Situasi inilah yang membuat setiap perkembangan baru selalu menjadi sorotan. Ketika sebuah pernyataan dianggap sebagai ancaman, pihak lain dapat menanggapinya dengan langkah politik, diplomatik, atau peningkatan kesiapsiagaan militer. Meskipun demikian, peningkatan aktivitas tersebut tidak selalu berarti bahwa perang akan segera terjadi. Para analis menilai bahwa hubungan kedua negara tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh strategi diplomasi, kepentingan regional, dan dinamika politik dalam negeri masing-masing. Lalu, mengapa setiap kali nama Donald Trump dan Kim Jong-un kembali muncul dalam satu pemberitaan, dunia langsung memberikan perhatian besar? Apa yang sebenarnya terjadi di balik persaingan kedua tokoh tersebut? Untuk memahaminya, kita perlu melihat kembali sejarah hubungan mereka yang pernah menjadi pusat perhatian dunia. Hubungan antara Donald Trump dan Kim Jong-un pernah menjadi salah satu topik geopolitik paling banyak dibahas di dunia. Ketika Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, hubungan kedua negara sempat berada di titik yang sangat menegangkan. Pada tahun-tahun awal pemerintahannya, Trump mengeluarkan sejumlah pernyataan keras yang ditujukan kepada Korea Utara. Di sisi lain, Kim Jong-un juga menunjukkan bahwa negaranya tidak akan mundur dari pengembangan kemampuan militernya. Perang pernyataan itu membuat dunia khawatir akan kemungkinan terjadinya konflik bersenjata. Di tengah meningkatnya ketegangan, Korea Utara beberapa kali melakukan uji coba rudal yang menarik perhatian masyarakat internasional. Amerika Serikat bersama sekutunya kemudian meningkatkan latihan militer di kawasan Asia Timur sebagai bentuk kesiapsiagaan. Situasi tersebut membuat banyak pihak khawatir bahwa kesalahan perhitungan kecil saja dapat memicu krisis yang lebih besar. Namun, di tengah suasana yang memanas, terjadi perubahan yang mengejutkan. Donald Trump dan Kim Jong-un akhirnya bertemu dalam pertemuan tingkat tinggi yang menjadi sorotan dunia. Momen itu dipandang sebagai langkah diplomatik yang langka, karena kedua pemimpin yang sebelumnya saling melontarkan kritik keras, akhirnya duduk di meja perundingan. Walaupun pertemuan tersebut sempat memberikan harapan akan membaiknya hubungan kedua negara. Berbagai perbedaan pandangan mengenai program nuklir Korea Utara membuat proses negosiasi berjalan sulit. Seiring waktu, komunikasi tingkat tinggi itu tidak menghasilkan kesepakatan menyeluruh yang mampu mengakhiri ketegangan. Kini, setiap kali muncul pernyataan baru dari Donald Trump atau respons dari Korea Utara, banyak pihak kembali mengingat periode tersebut. Sejarah menunjukkan bahwa hubungan kedua negara dapat berubah dengan cepat. Dari saling mengkritik hingga berdialog, lalu kembali memasuki fase penuh ketidakpastian. Lalu, jika ketegangan kembali meningkat, bagaimana respons Korea Utara? Benarkah negara itu tengah memperkuat kemampuan militernya sebagai bentuk antisipasi? Itulah yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Ketika hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Utara kembali menjadi sorotan, perhatian dunia langsung tertuju pada langkah yang akan diambil Pyongyang. Dalam beberapa dekade terakhir, Korea Utara kerap merespons tekanan internasional dengan menegaskan bahwa mereka akan terus memperkuat kemampuan pertahanannya. Bagi pemerintah Korea Utara, pengembangan rudal dan sistem persenjataan dipandang sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional.
Sementara itu, Amerika Serikat dan sejumlah negara lain menilai pengembangan tersebut dapat Setiap meningkatkan kali risiko muncul pernyataan keras dari tokoh politik Amerika, media pemerintah Korea Utara seringkali memberikan tanggapan yang menegaskan sikap negaranya. Selain melalui pernyataan resmi, perhatian juga tertuju pada aktivitas militer, seperti latihan pasukan atau pengujian teknologi persenjataan yang diumumkan kepada publik. Namun, penting dipahami bahwa peningkatan aktivitas militer atau latihan tidak secara otomatis berarti sebuah negara akan memulai perang. Dalam banyak kasus, langkah tersebut juga dapat dimaksudkan sebagai sinyal politik atau bentuk pencegahan agar pihak lain tidak mengambil tindakan yang dianggap mengancam. Para pengamat hubungan internasional menjelaskan bahwa situasi seperti ini sering disebut sebagai deterrence atau strategi penangkalan. Tujuannya adalah menunjukkan kemampuan militer agar lawan berpikir dua kali sebelum mengambil tindakan yang dapat memicu konflik. Meski demikian, ketika kedua belah pihak sama-sama meningkatkan kesiapsiagaan, risiko kesalahpahaman juga ikut meningkat. Sebuah insiden kecil, kesalahan komunikasi, atau salah tafsir terhadap tindakan lawan dapat memperburuk keadaan jika tidak segera diredakan melalui jalur diplomasi. Lalu muncul pertanyaan yang banyak dibahas di berbagai media. Seberapa canggih sebenarnya kemampuan rudal Korea Utara? Benarkah ada teknologi yang membuat rudal mereka jauh lebih sulit dihadapi dibanding generasi sebelumnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan melihat perkembangan teknologi rudal modern berdasarkan berbagai analisis yang tersedia. Jangan lupa nonton video kami selanjutnya ya. Terima kasih.